Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap bersukacita, tetap bersemangat. Biarpun di sekitar atau di situasi kita tidak ideal, tidak kondusif, tetapi kita belajar untuk tetap komitmen kepada Tuhan, untuk tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan kita. Karena itu penting sekali kita memahami arti kepengikutan kita, bahwa Yesus Juru Selamat kita dan sekaligus Tuhan. Tuhan artinya kurios artinya penguasa tunggal, tidak ada yang lain, karena tidak boleh ada yang lain selain Dia. Tuhan artinya Dia nomor satu dalam segala kehidupan kita. Dan hari ini kita akan kembali belajar bagaimana kita bisa mewujudkan, bukan hanya sekedar tahu maksud abadi Allah, tetapi kita mewujudkan bagaimana maksud abadi Allah itu terjadi, yaitu bagaimana Kristus bisa tinggal di tengah-tengah kita. Karena itu kita sudah belajar bahwa kerinduannya adalah Dia memilih kita, menebus kita untuk menjadi tempat kedudukannya, untuk menjadi rumahnya. Karena itu kita perlu belajar kembali. Kita lihat dalam Mazmur 92 ayat 13-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mewujudkan maksud abadi Allah supaya kita menjadi tempat kediamannya? Dan kita sudah belajar bahwa Yesus berkata, rubuhkan bait Allah. Jadi dari situ kita bisa melihat dan belajar bahwa ketika Dia berkata rubuhkan bait Allah itu, konsep daripada kerajaan Allah telah berubah dari konsep yang dibangun oleh tangan manusia. Ini berubah menjadi konsep bangunan Allah yang tidak lagi dibangun oleh tangan manusia, tetapi dibangun oleh tangan Allah sendiri. Karena itu bait Allah bukan bicara lagi tentang organisasi, bait Allah bukan lagi bicara tentang acara gereja, bait Allah bukan bicara tentang gedungnya, tetapi bait Allah bicara tentang manusianya. Karena itu ada beberapa pandangan yang salah tentang gereja atau tentang rumah Tuhan. Bagaimana pemahaman yang pertama yang seringkali itu salah adalah mereka berkata bahwa gedung atau gereja adalah acara ibadahnya. Jadi rumah Tuhan, gereja bukanlah acara ibadahnya. Seringkali kita berpikir ibadah, organisasi, atau tentang gedungnya. Jadi ini menjadi penghalang untuk kita bisa menjadi orang percaya yang memiliki hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi gereja bukan ibadah, gereja bukan sekedar bangunan atau gedungnya. Diterima atau tidak, pandangan ini sudah mengakar di kalangan banyak orang Kristen, baik itu juga non-Kristen, bahkan kalangan gereja. Kalau melihat definisi dari kata eklesia, jelas sekali kalau gereja itu tidak ditunjukkan kepada bangunan fisik. Gereja adalah bait Allah, yaitu yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Gereja adalah rumah Tuhan, tetapi bangunan yang dibangun oleh Allah sendiri. Jadi gereja bukan denominasinya. Karena itu Bapak Ibu, ayat ini berkata bagaimana kita perlu tertanam di bait Allah, di rumah Tuhan. Dan orang yang ditanam di bait Tuhan, jadi saudara, kita perlu tertanam di gereja lokal, entah organisasi apapun. Saudara perlu berdoa, bahkan kalau saudara lahir baru di gereja mana, belajar setia. Nah, ini persoalan gereja hari ini adalah mereka tidak mau tertanam. Mereka pengen pelayanan, pindah sana, pindah sini Bapak Ibu. Terluka sedikit pindah. Jadi banyak orang Kristen beranggapan bahwa mereka tidak merasa perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal dengan berbagai alasan. Nah, hidup kita diumpamakan seperti pohon korma atau aras Libanon. Pohon korma sudah tahu adalah jenis pohon yang menghasilkan buah yang sangat manis. Dan dia dapat tumbuh di padang pasir atau tanah yang tandus sekalipun. Beda lagi dengan poros aras Libanon. Pohon ini dipakai untuk bahan-bahan pembangunan bait Allah karena pohon ini sangat kuat batangnya, lurus. Pohon korma dan pohon aras Libanon diambil untuk
memberi contoh, mengilustrasikan tentang hidup kejemaatan kita. Dan ayat ini berkata orang yang ditanam di bait Tuhan seperti pohon korma dan aras Libanon akan bertunas, berbuah dan menjadi gemuk dan menjadi segar, bahkan terjadi saat kita telah menjadi tua. Ini menggambarkan bagaimana kita bisa mencapai potensi kemaksimalan hidup kita, kekristenan kita yang terus bertumbuh. Dan ini hanya bisa terjadi saat saudara dan saya mau ditanam di rumah Tuhan. Jadi kita perlu mengerti prinsip ditanam dalam rumah Tuhan untuk mewujudkan maksud abadi Allah. Jadi kita tidak akan lagi menjadi orang Kristen yang mudah berpindah-pindah dari satu kejemaatan yang lain dengan alasan apapun. Kita harus ingat, jadi hidup kita bukan tentang kita, hidup kita bukan tentang tujuan kita, tetapi hidup kita tentang rencana Allah. Karena itu saya berdoa dan berharap mendorong kita untuk kita boleh mewujudkan bagaimana maksud abadinya untuk dia bisa tinggal diam. Jadi kita perlu mewujudkan, bangun, membiarkan diri kita dibangun jadi rumah Tuhan. Jadi saudara, kita perlu ingat, tidak ada satupun komunitas jemaat atau gereja yang sempurna. Karena kita ini adalah orang-orang yang belum sempurna, yang terus sedang berjalan menuju pada kesempurnaan. Jadi banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa kunci pertumbuhan hidup rohaninya adalah tertanam dalam rumah Tuhan atau gereja lokal. Saudara bisa bayangin kalau ada tanaman ya, saudaraku baru 1 tahun dipindahkan ke pot yang lain, ke tanah yang lain. Apa yang terjadi saudaraku dengan pohon ini? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang masih lumayan, dia hidup tapi tidak berbuah, bertumbuh karena dipindah-pindah. Kalau yang kedua, kemungkinan yang terburuk, dia bisa mati. Apa yang terjadi dengan pohon itu? Ya, dia tidak bertumbuh yang pertama, yang kedua bisa mati kemungkinannya. Jadi saudara harus mengerti bahwa kita diumpamakan seperti pohon. Kita perlu tertanam. Di mana? Di rumah Tuhan. Nah, memang ada beberapa alasan kenapa orang Kristen tidak suka dan tidak mau tertanam di dalam rumah Tuhan di gereja lokal. Biasanya Bapak Ibu, mereka nggak tertanam karena mereka mengalami luka-luka, kejadian-kejadian di masa lalu di dalam gereja lokal. Tapi apapun alasannya, Tuhan berkata bahwa dia akan membangun jemaat yang tidak bercacat dan berkerut. Kerut itu bicara tentang proses penuaan. Bercacat artinya ada bekas-bekas luka. Jadi Tuhan ingin gerejanya tidak ada luka. Karena itu saudara, kita belajar bahwa alasan apapun saudaraku, saudara tidak cocok, tidak apa, kita belajar di situ. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, jadi seringkali orang pada nggak mau tertanam karena merasa trauma dan terluka. Lalu yang berikutnya, takut terikat. Kecenderungan memang nggak mau diatur. Dia lupa bahwa dalam hidup ini selalu dimanapun kita berada di bawah otoritas. Kalau sudah tidak jadi otoritas, saudara pasti berada di bawah otoritas. Di rumah ada otoritas kita, papa mama. Di sekolah, di kampus, di kantor ada otoritas. Di gereja ada gembala, ada otoritas. Nah, dimanapun kita berada, kita nggak akan pernah bisa menghindari hidup di bawah otoritas. Nah, ini alasannya, saudaraku. Mereka pengen independen, nggak punya penundukan diri, nggak punya spirit sonship. Makanya saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh baik. Panglima itu memiliki iman yang kuat. Yesus berkata, nggak pernah kulihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Kenapa? Karena dia berkata, Tuhan, aku ini punya anak buah. Kalau ku bilang ke kiri, ke kanan, ke kanan. Yesus berkata, belum pernah kulihat iman sebesar ini. Jadi kita lihat, orang yang mengerti prinsip tertanam di bawah otoritas gereja, dia akan bertumbuh imannya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, kenapa orang tidak mau tertanam? Dia nggak percaya bahwa tertanam ini adalah kehendak Tuhan, adalah maksud Tuhan. Tuhan mengingini gereja kita ini menjadi baitnya, dan kita disuruh dibangun, tertanam menjadi salah satu batu yang bukan hanya rame-rame saudaraku, tapi kita di Petrus dikatakan, biarlah kamu yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, memberi dirimu, hampiri Tuhan, dan diri kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah, menjadi rumah rohani. Ada batu banyak terkumpul, tapi dia nggak disusun, nggak diikat satu dengan yang lain. Dia nggak bisa jadi tempat tinggal. Tuhan mau kita, saudaraku, di gereja-gereja lokal di mana kita tertanam, kita belajar mengasihi pemimpin kita, tundukkan diri, belajar tertanam, terikat satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan maksud abadi Allah, yaitu menjadi kemah sembayang, menjadi bait Allah yang dibangun oleh Roh Kudus dengan kita mengikuti polanya Allah, saudara-saudaraku. Dan disitulah kita akan lihat terbangunnya sebuah rumah, dan kita disuruh tertanam di situ. Rumah Tuhan bukan organisasi, rumah Tuhan bukan gedung, rumah Tuhan bukan juga acara ibadahnya. Tapi rumah Tuhan adalah saudara dan saya diikat di dalam kasih,
saling menundukkan diri, saling mengasihi. Karena itu hari-hari ke depan kita akan belajar lagi bagaimana mewujudkan maksud abadi Allah lewat rencananya, yaitu kita tinggal hidup dalam komunitas, menjadi bait Allah, menjadi rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Biar hari-hari ini kami mulai belajar, rindu untuk mewujudkan maksud abadi-Mu dengan terbangunnya bait-Mu, rumah-Mu, tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Ketika Allah berhadirat, penyakit disembuhkan, penyakit dihalau, kelemahan tubuh Tuhan dijamah, disembuhkan anak-anak-Mu. Semua ketakutan, kebingungan, kecemasan. Hari ini juga Tuhan berhadirat, Tuhan menyatakan diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kuat, jadilah sehat, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.